Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, alhamdulillah kembali kita pada sore hari ini kita bisa bersua melalui media, tentu dalam rangka untuk saling memberikan nasihat dalam hal kebaikan, ya, di mana kita selaku hamba ini senantiasa membutuhkan kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang tentu akan menjadi bekal kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, menjelang akhir Ramadan, ya, tidak terasa kita sudah masuk ke 28 Ramadan. Artinya tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tentu banyak hal-hal yang menjadi kenangan, ya, sejuknya malam, dinginnya malam di mana kita harus bangun untuk melaksanakan ketaatan, kemudian kita harus membaca Al-Quran. Itu merupakan bagian-bagian kenangan manis, ya, yang tidak akan mungkin terlupakan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ada satu hal barangkali yang perlu menjadi renungan kita semua, bahwa secara umum tanpa terkecuali setiap kita menginginkan bahwasanya Ramadan yang kita jumpai pada setiap tahunnya itu akan menjadi satu momen Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Olehnya itu tidak jarang kita menyaksikan ketika Ramadan akan datang itu banyak di antara kita yang berusaha, ya, mempelajari ilmunya, mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang terkait dengan amalan-amalan Ramadan. Ya. Maka tidak jarang kita menyaksikan, ya, dibuatlah semacam kegiatan, semacam pesantren Ramadan, kemudian juga daurah Ramadan, ya, atau penataran Ramadan. Upaya-upaya itu dilakukan hanya untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Kita ingin mendapatkan Ramadan yang terbaik di setiap tahun yang kita jumpai, termasuk di tahun-tahun ini. Tetapi ada satu hal juga yang tidak kalah penting, ya, dalam masalah ini, bahwasanya, ya, kita juga membutuhkan perihal lain, ya, bukan cuma sebatas bagaimana cara kita bangun sahur atau makan sahur yang baik, kemudian juga kita, ya, berbuka dengan cara yang sunnah. Tetapi ada hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita. Karena ibadah puasa ini tidak semata-mata hanya melibatkan amalan lahir, tapi lebih kepada amalan-amalan batin. Ya, kepada lebih amalan batin. Ya, karena ibadah puasa merupakan amalan tersembunyi, sesuatu yang tidak nampak dalam bentuk gerakan maupun ucapan. Ya, maka sudah semestinya juga membutuhkan persiapan, ya, jiwa, persiapan mental yang harus matang, harus kuat. Ya, oleh itu, ya, di antara keutamaan, ya, dan kelebihan ibadah puasa dibandingkan yang lain itulah terletak di pada, ya, dia merupakan amalan rahasia itu. Ya, amalan rahasia yang dengan itu Allah mengambil secara langsung. As-saumuni wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk, kata Allah, dan aku yang akan mengambilnya. Ya, puasa itu untukku dan aku yang akan mengambilnya. Maka purlama kita mengatakan, ya, kenapa sedemikian istimewanya? Ya, bukankah ibadah puasa itu juga merupakan perintah Allah sebagai manifestasi atau tolak ukur keimanan seseorang? Ya, di mana seorang diukur dengan imannya, disuruh melaksanakan ibadah puasa juga seperti hal ibadah yang lain, sholat dan sebagainya. Tapi kenapa sedemikian tinggi nilainya ibadah puasa dibandingkan yang lain? Ya, ulama kita mengatakan karena ibadah puasa itu, ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dia merupakan amalan batin, amalan tersembunyi. Tidak seorang pun mengetahui orang itu berpuasa apa tidak. Sehingga dalam, ya, kegiatannya, ya, keikhlasannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan amalan yang lain. Ya, kalau amalan yang lain mungkin barangkali dalam bentuk perbuatan ataupun gerakan, bisa saja mungkin orang, ya, mengharapkan pandangan dari orang. Tapi ibadah puasa tidak akan ada yang bisa ditampakkan. Tidak ada yang bisa ditampakkan. Ya, sehingga itulah, ya, kita katakan di awal tadi, dia membutuhkan semacam persiapan yang maksimal. Ya, persiapan yang maksimal. Agar
ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, sejak dari mulai awal 1 Ramadan sampai menjelang akhir Ramadan, betul-betul maksimal dan menghasilkan sebuah ibadah yang bisa mengangkat derajat kita, ya, menjadi derajat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu saudaraku yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya juga akan kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa di balik amalan-amalan ibadah puasa kita itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, perlu menjadi sebuah renungan untuk kita semua. Ya, yang dengannya justru ya bisa menjadikan kita ya atau amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ya sebuah firman ya di dalam surah An-Nahl ayat ke-53. Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Jadi ayat ini saudaraku yang berbahagia, itu mengajak kita untuk senantiasa merenungi dan menyadari sekian banyak nikmat yang ada pada kita, yang kita dapatkan, itu dari Allah. Termasuk di tahun ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Ya. Nikmat untuk bisa berRamadan. Lebih-lebih barangkali nikmat bisa beraktivitas di bulan Ramadan. Termasuk mungkin barangkali puasanya. Mungkin barangkali sholat malamnya. Mungkin barangkali juga baca Quran dan sedekahnya. Ini merupakan salah satu bentuk nikmat yang terkadang kita tidak menyadari. Apalagi sekarang barangkali ketika kita bicara tentang nikmat, tidak jarang dari sebagian kita itu memalingkan nikmat itu hanya sebatas pada nikmat-nikmat dunia saja. Nanti seseorang dikatakan mendapatkan nikmat kalau dia punya rumah bagus, ya, punya mobil bagus, punya pekerjaan bagus. Ya. Dia tidak menyadari bahwasanya kemampuannya untuk sujud kepada Allah, kemampuannya untuk bisa berpuasa kepada Allah, bersedekah, itu juga nikmat pemberian dari Allah yang wajib untuk kita syukuri, termasuk hari ini dan di tahun ini kita diberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya bertemu dengan Ramadan dan kita melaksanakan aktivitas ibadah di dalamnya, termasuk berpuasa dan lain sebagainya. Itu nikmat. Maka sudah barang tentu sebagai orang beriman, ya, dia harus mensyukuri nikmat itu. Tidak boleh dia beranggapan bahwasanya apa yang saya kerjakan itu murni karena saya mampu. Ya, saya bangun sholat malam karena saya mampu, saya bersedekah karena saya mampu. Ya, saya baca Quran karena saya mau. Tidak seperti itu. Tapi dia harus mewujudkan ya, nikmat itu dalam bentuk kesyukuran yang sebenarnya. Ya, syukur diucapkan dengan lisan, ya, dan membenarkan dengan hati bahwa kemampuan yang dia bisa kerjakan itu semata-mata pemberian dari Allah, bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena kehebatan dirinya. Ya. Dan yang terpenting mewujudkan syukur itu dalam bentuk perbuatan dan amalan yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita kembali kepada sejarah masa lalu saudaraku yang berbahagia. Ya, di antara bentuk-bentuk kehancuran umat terdahulu. Ya, atau dibinasakannya orang-orang zaman dahulu. Itu satu saja penyebabnya. Apa? Karena mereka tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Ya, mereka menganggap bahwa semua upaya yang didapat itu murni adalah hasil jerih payahnya tanpa ada melibatkan campur tangan Allah. Ini yang salah. Sebuah kisah yang cukup menarik di dalam surat Al-Qasas itu. Ya, Allah menceritakan tentang seorang manusia, model orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Dan Allah abadikan itu sebagai bentuk pembelajaran kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Dia adalah orang yang kaya raya. Hartanya bergelimang di mana-mana. Ya, memiliki fasilitas hidup yang luar biasa. Apapun dia sanggup beli, apapun dia sanggup miliki dengan sebab hartanya. Tetapi ketika orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sama, ya, kecenderungan dengan harta, ya, dia bertanya kepadanya, dari mana kau dapatkan semua ini? Dia tidak mengatakan ini pemberian Allah. Tapi justru dia mengatakan apa? Qala innama utitu ala ilmi indi. Dia Qarun berkata, apa katanya? Aku dapatkan semua harta ini itu semata-mata karena ilmuku.
karena kepandaianku, karena aku bisa, karena aku mampu, karena aku pekerja berat, pekerja keras. Dia lupa bahwasanya nikmat sekecil apapun yang datang kepada seorang manusia itu adalah pemberian dari Allah. Saya mampu berbicara di hadapan kita semua. Kita semua bisa mendengar, menyaksikan. Itu pemberian dari Allah. Maka demikian pula semua yang ada pada kita. Nah, kalau kita tidak menjadi orang yang berterima kasih dengan nikmatnya, sama kita dengan korun. Apalagi manusia itu ya disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah memang punya kecenderungan untuk ya suka berkeluh kesah. Kalau belum punya apa-apa itu mintanya luar biasa. Bahkan jarang kita mendengarkan setiap doa itu selalu minta. Ya, hal-hal yang kurang pada dirinya untuk dipenuhi oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا مَسَلْ إِنْسَانُ ذُرٌّ دَعَنَا. Manusia itu kata Allah, apabila mereka ditimpa bencana, ditimpa kesulitan, dia menyuruh kepada kami, minta kepada Allah. Ya Allah, beri hamba ini. Ya Allah, tolong hamba. Ya. Summa idza hawalnahu nikmatan minna. Kemudian apabila kami berikan nikmat itu kepadanya, apakah dia bersyukur? Ya. Ini fitrah manusia. Ya, ketika diberikan nikmat yang dia minta itu, seharusnya kan dia bersyukur. Ya, karena orang bersyukur itu intinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa yang memberi. Orang berterima kasih itu adalah orang yang tahu diri bahwa semua yang ada padanya itu adalah pemberian, meskipun melalui jalan usaha. Ya, fitrah manusia seperti itu. Sulitnya, ketika sulit, ya dia minta kepada Allah. Ya, dengan sujud yang panjang, dengan doa yang panjang, bahkan tidak jarang mungkin mereka ya, meneteskan air mata. Tapi ketika diberi, apa kata Allah? Innama utituhu ala ilmi. Aku bisa begini ini karena aku memang pintar. Aku pekerja berat. Ya, aku adalah memang ya punya sifat-sifat pekerja keras sehingga wajar aku dapat. Maka dikatakan Allah dalam Al-Quran, bal hiya fitnatun walakin aktsarahum la ya'lamun. Ya. Dan sebenarnya itulah ujian, itulah fitnah, itulah musibah yang sesungguhnya. Kalau Anda masih dalam kondisi sulit, itu belum musibah. Anda ditimpa kesulitan, itu belum musibah. Ya. Anda ditimpa kekurangan, itu belum musibah. Tapi yang menjadi musibah sebenarnya adalah ketika Anda diberikan nikmat oleh Allah, dengan nikmat yang Anda inginkan, lantas Anda tidak bersyukur dan sebaliknya mengatakan, aku dapat ini karena aku pintar, itulah musibah yang sesungguhnya. Ya, musibah yang sesungguhnya. Itulah fitnah yang sesungguhnya. Maka demikian pula ketika Ramadan tahun ini kita bisa bangun sholat malam, ya, bangun sujud. Ya, mungkin yang berkelebihan harta, mengeluarkan hartanya sebagai bentuk zakat ataupun sedekah. Jangan bangga. Ya. Anda masukkan ke dalam hati, Allah masukkan ke dalam hati kita itu perasaan ringan beribadah. Karena mungkin bisa jadi Anda termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, dipilih untuk apa? Untuk menjadi pekerja-pekerjanya di muka bumi ini. Satu hadis Nabi yang perlu menjadi renungan kepada kita semua. Nabi dalam hadis beliau yang sahih mengatakan, idza ardahu bi abdin khaira istamana. Kalau seseorang itu kata Nabi dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipekerjakan oleh Allah, dia akan dijadikan karyawan oleh Allah. Maka sahabat Nabi pun bertanya dalam kebingungannya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana tanda orang itu dipekerjakan oleh Allah? Ya, kalau selama ini dalam kehidupan dunia ini kita melihat seseorang itu sebagai karyawan suatu instansi itu mungkin dari pakaiannya, ya, atau mungkin dari seragamnya. Oh, kita tahu ini seragam ini, oh instansi ini. Dia bekerja dengan si ini, dia bekerja dengan bos ini. Dia tahu. Tapi yang menjadi masalah ketika seseorang itu dipekerjakan oleh Allah, bagaimana indikasinya? Ya, indikasinya, ciri-cirinya bagaimana?
Maka Nabi mengatakan yufiquhu bi amalis soleh qoblal maut. Tanda-tanda orang tersebut dipekerjakan oleh Allah adalah bagaimana? Orang tersebut diberikan hidayah taufik oleh Allah. Hidayah yang cukup tinggi, hidayah yang senantiasa diminta oleh orang-orang soleh. Hidayah taufik untuk apa? Untuk beramal soleh, bekerja dalam bentuk ketaatan sampai datang kematiannya. Maka bisa jadi saudaraku yang berbahagia, ya, Anda yang barangkali mudah beramal di bulan Ramadan tahun ini, itu juga termasuk bagian daripada itu. Allah hendak menjadikan Anda termasuk golongan orang-orang soleh. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah. Karena bisa jadi banyak orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan ya yang lain. Mungkin ada orang yang bagus bacaan Qur'annya tapi enggan baca Qur'an. Ada orang mungkin yang banyak hartanya enggan bersedekah. Tapi Anda yang sederhana saja, Anda mampu, syukuri itu. Itu nikmat pemberian. Allah hendak menjadikan Anda sebagai pekerjanya di muka bumi. Ya, sebagai pekerja di muka bumi. Apalagi kira-kira yang perlu kita renungkan dalam masa ini. Ya, kalau dalam awal-awal Ramadan, saya katakan di awal tadi, kita sibuk dengan bagaimana ya mengkaji sunnah tentang berbuka, tentang sholat. Tapi dalam sisi hati-hati kita ketika kita mampu mengerjakan, kemudian timbul perasaan besar. Timbul perasaan mampu, timbul perasaan bisa. Oh, saya menghatamkan Al-Quran ini. Oh, sudah saya sedekah dan macam-macam. Tanpa Anda melibatkan bahwa semua itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah, hati-hati. Bisa jadi amal-amal Anda itu akan tergerus. Ya, dalam artian tidak diterima oleh Allah. Karena sebab apa? Anda tidak mensyukuri dia sebagai satu nikmat. Anda hanya menganggap itu merupakan murni upayaku. Aku bangun sholat malam, aku baca Quran, aku bersedekah. Tanpa melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku. Maka bagi orang beriman itu, ketika bisa mendapatkan nikmat itu, ya, hanya satu ucapan, ya, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga. Ya. Dan sekali-kali kalau tidak akan mendapat petunjuk, kalau Allah tidak memberi petunjuk. Ini prinsip orang beriman. Sekali-kali ya Allah, aku tidak akan bisa berpuasa kalau bukan Kau yang memberikan kekuatan kepada aku berpuasa. Sekali-kali ya Allah, ya aku tidak akan mampu bangun sholat malam, sholat tahajud. Ya, kalau bukan Kau yang memberikan kekuatan itu. Ini prinsip orang beriman. Jadi semua hal yang didapatkan disandarkan kepada Allah, meskipun dia dalam kasat mata, ya dia merupakan bagian dari upayanya. Ya, bagian dari upayanya. Itulah nikmat saudaraku. Ramadan datang sebagai bentuk nikmat. Maka jaga baik-baik nikmat itu. Ya, jaga baik-baik nikmat itu. Jangan sampai justru dia menjadikan sesuatu yang justru ya menjadikan kita terancam dengan ya dosa-dosa karena kita tidak pandai bersyukur. La in syakartum la ajidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kata Allah yang pandai-pandai bersyukur dengan nikmat, aku akan tambah itu. Ya, aku akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Tidak sedikit orang yang ketika tidak pandai bersyukur, justru hartanya menjadi sebab dia tersiksa. Ya. Tidak sedikit orang yang tidak pandai bersyukur itu, semua hal-hal yang menjadi sebuah nikmat, tapi sebaliknya akan menjadi sesuatu yang menyiksa bagi dirinya. Ini saudara, mari kita senantiasa tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat mana lagi yang perlu kita dustakan? Jadi jangan sampai kita beranggapan, ini puasa kan saya yang bangun sahur, saya yang berpuasa, saya yang sholat tarwih. Ya, seakan-akan ya itu semua bisa kita kerjakan. Ya, hanya murni kemampuan kita. Yang lebih parah lagi ketika amal-amal terpuji yang mampu kita kerjakan, kita bandingkan dengan orang lain yang tidak bisa melaksanakan seperti kita. Itu juga musibah namanya. Ya, tidak jarang mungkin kita mendengar kalimat-kalimat, orang itu tidak bisa seperti kita. Kita ini puasa dia tidak. Kita bersedekah dia tidak. Ya, itu juga musibah.
Intinya apa? Bisa jadi orang lain tidak bisa berbuat seperti apa yang kita perbuat. Itu juga karena barangkali Allah belum memberikan nikmat kepadanya. Maka beruntunglah kita yang mendapatkan nikmat itu. Ya. Dalam artian para ulama kita mengatakan, jangan kita merasa sok bersih lah gitu. Jangan kita merasa sok bisa. Jangan kita merasa sok hebat dengan kemampuan kita berpuasa, bangun sholat malam. Kemudian kita menyaksikan tetangga kita mungkin tidak bisa seperti itu. Kemudian muncul perasaan besar. Ya, hati-hati. Ya, karena itu bukan ciri khas orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu, ya, dia tidak memperhatikan apa yang menjadi kekurangan orang lain, tapi justru dia bersiap memperhatikan apa yang menjadi kekurangannya dalam hal mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Ya, bahwa semua nikmat datang dari Allah, termasuk nikmat bisa berRamadan, bisa berpuasa Ramadan. Kemudian juga tidak kalah penting lagi saudaraku yang berbahagia. Ya, sebenarnya banyak beberapa poin tapi saya menyingkat ini karena waktu kita tinggal beberapa menit. Yang kedua, jangan jadikan Ramadan ini sebagai batas akhir kita untuk beramal. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu sampai datang al-yakin. Apa itu al-yakin? Adalah kematian, ajal. Itulah batas kita berakhir beribadah. Jangan berhenti sholat sampai datang kematian. Jangan berhenti berpuasa sampai datang kematian. Jangan berhenti bersedekah kecuali datang kematian. Jangan sampai kita berhenti melaksanakan ketaatan seiring berlalunya Ramadan kemudian kita berhenti juga beramal. Ya. Berlalu Ramadan kita pun berhenti beramal. Itu juga musibah. Seakan-akan kita ini tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ingat saudaraku yang berbahagia, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan ini itu juga Allah yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Allah yang kita sembah, yang kita tempati meminta di bulan Ramadan itu juga Allah yang kita tempati meminta di bulan-bulan. Tidak pernah berganti nama. Allah tidak pernah menyerahkan tugasnya kepada selain Dia. Tidak. Ya Ramadan, mau Zulhijjah, mau Sa'ban, mau semua adalah Tuhan yang sama. Maka intinya apa? Jangan berhenti beribadah. Bahkan di antara indikasi yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau kita ingin melihat orang itu berhasil di bulan Ramadan, atau dalam artian orang tersebut keluar dari bulan Ramadan sebagai, kalau ibaratkan sebuah fakultas, dia menjadi seorang mahasiswa yang berhasil menamatkan studinya, mendapatkan gelar yang diinginkan. Lihatlah orang tersebut di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita rajin bangun sholat malam, minimal seperti ya malam, ya menjelang subuh. Ya, kemudian juga mungkin barangkali ya, baca-baca Quran, rajin di bulan Ramadan, tadarusan, ya. Kemudian juga mungkin barangkali dia rajin juga bersedekah, berimpak di bulan Ramadan. Maka lihat di bulan yang lain. Indikasi dia berhasil adalah ketika dia ya melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan di luar bulan Ramadan. Itulah orang yang berhasil mendapatkan Ramadan. Ya, berhasil mendapatkan Ramadan. Meskipun barangkali porsi ibadahnya tidak sekuat atau sekencang di bulan Ramadan. Tapi amal-amal ibadah yang dikerjakan di Ramadan juga tidak ditinggalkan. Ya. Ramadan ini kan akrab baca Quran ya, akrab sholat malam, akrab dengan puasa ya, mungkin puasa Senin Kamis. Ya, kalau itu dilaksanakan ya, berhasil. Meskipun barangkali tidak semua, mungkin salah satunya ya baca Qurannya atau mungkin sholat malamnya, sholat witirnya. Karena jangan sampai kata ulama kita ini justru menjadi orang yang tertipu sebagai hamba-hamba Ramadan. Apa ini maksud dengan hamba-hamba Ramadan? Hamba-hamba Ramadan adalah orang-orang yang bersemangat melaksanakan ketaatan hanya di bulan Ramadan saja. Itulah hamba-hamba Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, maka berlalu pula amal-amal itu. Ya. Setelah Ramadan berlalu, maka berlalu pula amal-amal itu seakan-akan
dia terkubur ya, berbulan-bulan sampai menjelang Ramadan akan datang. Itulah hamba-hamba Ramadan. Tapi orang beriman tidak. Ya. Dia menjadikan momen Ramadan sebagai momen untuk ya memaksimalkan diri dalam hal beribadah. Kenapa? Karena di bulan itu Allah ya mengobrol begitu banyak pahala. Ya. Setelah di bulan lain juga dia tidak kendur. Dia hanya menjadikan momen Ramadan sebagai ajang untuk melipat gandakan pahala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ya, as-shalawatul hamsin, salat yang 5 waktu itu kata Nabi. Ya, 5 kali sehari semalam dari mulai subuh sampai ketemu subuh kembali. Kemudian dari hari Jumat ke hari Jumat. Ya. Hari Jumat ke hari Jumat. Dan Nabi mengatakan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Apa yang terjadi di situ? Ya, dia adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dia maksimalkan. Orang beriman menanti itu sebagai ajang untuk memutihkan dosa-dosanya. Membersihkan dosa-dosanya. Tapi bukan berarti lantas dia selesai Ramadan berlalu, dia pun berhenti. Tidak. Ya, dia justru setelah berlalu Ramadan, amal itu masih terus dia kerjakan. Terus menerus, tidak berhenti. Ya, terus menerus tidak berhenti. Ya. Sampai kapan? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang ajal itu. Ya, karena itulah yang menjadi bekal kita, saudaraku yang berbahagia. Ketaatan ini merupakan hal yang menjadi bekal kita. Ya, sehingga tidak jarang setelah kematian itu banyak orang yang menyesal, banyak orang yang berteriak. Hatta ijadakumul maut qala rabbil ji'un. Sehingga datang kematian kepada mereka. Ya, mereka minta dikembalikan ke dunia. Qala rabbil ji'un. Untuk apa? Mereka nak mengatakan kembalikan aku ke dunia ya Allah karena urusanku belum selesai ini. Ya, atau mungkin rumahku belum selesai aku bangun, atau anakku belum menikah, dan banyak urusan-urusan lain. Tidak seperti itu. Dia minta dikembalikan ke dunia hanya untuk apa? La'alli amalan sholihan fima tarak. Supaya aku bisa kembali ya Allah, ya, melaksanakan amal-amal soleh yang dulu sering kutinggalkan. Aku meninggalkan sholat, aku meninggalkan puasa, aku meninggalkan sedekah, padahal aku punya kemampuan. Kenapa ditinggalkan? Karena kepentingan dunia. Ya, ternyata batas manusia itu meninggalkan ketaatan adalah ketika dia meninggal dunia. Kembalikan aku ya Allah. Tapi tidak mungkin terjadi, saudaraku yang berbahagia. Tidak akan mungkin terjadi. Oleh itu, hari ini, di tahun ini Ramadan kembali datang kepada kita. Memberikan begitu banyak peluang seperti halnya tahun-tahun yang lalu. Tentu bagi orang beriman, bergantinya Ramadan dari tahun ke tahun itu ajang evaluasi untuk berbenah. Mungkin tahun lalu kurang maksimal, dia maksimalkan tahun ini. Ya, dan juga tidak salah mungkin di tahun ini juga dia akan berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ya, karena kami masih ingin lagi memperbanyak amal-amal kami, menambah pundi-pundi amal kami. Ya, menambah pundi-pundi amal kami. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Ya, meminta tambahan usia agar kita bisa menjadi orang lebih baik. Ya, karena Nabi menyebutkan di dalam hadis, ya, sebaik manusia adalah yang ketika dia diberikan Allah umur panjang dan digunakan dalam ketaatan. Ya, inilah Ramadan, momen datang, ya, sebuah momen yang senantiasa datang untuk kembali ya menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jangan sampai kita jadikan ini sebagai suatu ya tempat yang sesaat. Ya, setelah berlalu Ramadan kemudian amal-amal kita pun berhenti untuk tidak beramal lagi. Ini merupakan satu musibah. Ini saudaraku yang berbahagia, dua hal yang barangkali bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita senantiasa bersyukur dengan nikmat Ramadan ini. Jangan kita kufuri. Ya, jangan kita merasa bahwasanya saya bangun sholat malam, saya sudah bersedekah, saya berpuasa. Itu murni kemampuan kita. Memang betul Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan. Tapi intinya Allah yang menggerakkan hati kita dengan hidayahnya agar kita mudah beramal, mudah beribadah. Dan yang kedua, jangan kita berhenti beramal seiring berjalannya waktu Ramadan pun habis. Ingat, batas kita beramal itu hanya satu, kapan? Ketika kematian telah datang menjemput kita. Mungkin barangkali demikian yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu banyak yang kurang dan banyak yang salah.
Kami yang khilaf dan yang fakir ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang benar Tuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kita berada. Ya, dan bisa memaksimalkan diri di penghujung Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang maksimal pula, dan kita berharap semoga Allah memanjangkan usia kita dengan keberkahan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik, ya, dan beramal lebih maksimal, ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.